Ciumlah aroma bunga-bunga ini. Dan beritahu aku apakah bunga-bunga ini segar atau tidak. Kalau tidak segar, penjual bunga itu akan jadi bubur. Apalagi yang kau tunggu? Cium aroma bunganya. Jangan hanya dilihat seperti itu. Bunganya segar. Kau cium yang satunya lagi. Baiklah. Ini juga segar. Ini segar. Bawa semuanya ke dalam kamar. Masuklah ke kamarmu, Punam. Masuklah. Karena Lakan akan menggunakan bunga-bunga itu untuk melakukan ritual terakhirmu. Saat dia mengetahui tentang hubungan asmaramu dengan Priom. Bulan, aku tahu ada banyak pertanyaan di benakmu sekarang. Dan aku tidak punya jawaban untuk satu pertanyaan. Dengar, Bulan, sebelumnya kita dikenal sebagai bandit. Kita dulu merampok banyak orang kaya. Bahkan sering berperang dengan gerombolan saingan kita. Aku sering bertanya, bagaimana kita akan menyerang? Aku berkata, ambil satu langkah pada satu waktu. Dan kita menang. Ya, Bulan. Bahkan hari ini, kita akan lakukan hal yang sama. Orang-orang itu adalah musuh kita. Di sini kita bicara tentang anak-anak kita. Mitiles tidak akan pernah menerima keputusan ini. Dan aku rasa Gudi juga tidak akan pernah mendukung. Dan bagaimana Lakan? Apa yang kau lihat? Dekorasi kamar kita dengan bunga-bunga ini. Jujur saja aku tidak tahu. Bagaimana cara mendekorasi kamar? Aku harap kau tahu caranya. Apa kau bisa melakukannya? Ayolah Punam, cepat katakan sesuatu. Iya, aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Aku kan sudah janji. Bagaimana aku memberitahunya tentang Priom? Dia berusaha membuatku nyaman, tapi aku tidak.
Aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Kenapa kau berhenti? Apa sudah selesai? Kalau begitu, kau hiaslah tempat tidur. Suatu waktu dia sangat tenang. Dan waktu berikutnya dia akan marah. Aku tidak bisa memahaminya. Turunlah. Ya Tuhan, kapan percakapan mesra itu akan segera berakhir? Ya saja, lihat. Lakan selalu saja bicara mesra pada Punam. Sekarang, bagaimana aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Lakan? Aku takut, bahkan tidak bisa menatap matanya. Ada apa? Aku lihat kau tenggelam dalam pikiranmu sendiri. Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, bicarakanlah denganku. Baiklah, Tidak, aku tidak bisa menyimpan rahasia ini. Aku harus memberitahu Lakan apa yang terjadi. Aku masuk saja ke kamar mereka. Aku akan bilang semuanya. Salam Dewi Kali. Apa ibu terburu-buru? Tidak juga. Aku datang ke sini untuk membantumu. Apa aku minta bantuan ibu? Ibu, ada hal-hal tertentu yang ibu tidak boleh ikut campur. Iya, baiklah. Kalau kau memang tidak butuh bantuanku, aku akan pergi ke pasar dulu ya. Tidak. Ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu. Aku harus punya ide yang lain. Boleh aku pergi? Pintunya ditutup? Iya, silakan. Ambilkan palu. Kita harus mendekorasi dinding itu. baik. Aku ingin memberitahu sesuatu padamu, Lakan. Apa kau tidak lihat? Aku sedang sibuk. Kau mau bilang apa? Katakan.
Aku akan dengarkan. Setelah itu aku akan lanjutkan pekerjaanku. Ayo bicaralah. Kau tidak mau bicara? Halo? Salam, Lakan Takur. Siapa ini yang bicara? Dengar baik-baik. Aku akan membuatmu jadi bubur kalau kau mencoba menawarkan sesuatu padaku. Dengar dulu, aku tidak menjual apapun padamu. Aku menelpon karena aku punya informasi yang sangat penting untukmu. Aku adalah penolongmu. Langsung saja ke intinya. Dengar baik-baik. Istrimu Punam, dia tidak pernah mencintaimu. Dia mencintai Priom Takur, putra Pulan Takur. Priom Takur itu adalah satu-satunya cintanya. Karena Priom Takur adalah kekasih hatinya. Dasar bodoh. Hah? Berani sekali kau mengatakan hal itu. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Kau ingin kematian yang damai atau menyakitkan? Berani sekali kau menyebut nama Priom. Priom. Aku sudah beritahu semua orang, jangan sebut nama Priom di sini. Jangan ada yang menyebutnya lagi. Kita selesai hari ini. Dia sangat marah saat ada yang menyebut nama Priom. Apa yang akan terjadi kalau aku memberitahunya bahwa... Aku tidak ingin mendengar nama Lakan di rumah ini. Kau beri kami solusi atau hukuman? Bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku akan tinggal dengan Lakan di rumah ini? Kalian semua tahu kan tentang Priom dan Punam? Bahkan Punam akan datang ke rumah ini bersama Lakan. Bagaimana bisa Priom tinggal di sini bersama Lakan? Priom sudah menanggung rasa sakit yang ditakdirkan untuknya. Lebih baik bagi Priom untuk melupakan cintanya pada Punam. Gudi, walaupun kau seorang wanita, aku tidak mengerti apa yang Punam alami. Kau tahu kalau dia sedang teraniaya. Dia akan aman kalau dia tinggal di sini bersama dengan kita. Biarkan aku memberitahu sesuatu pada nenek. Permusuhanku dengan Lakan tidak akan berakhir dalam waktu yang dekat. Nenek, kalau Lakan datang untuk tinggal di sini, percayalah, maka aku tidak akan berpikir dua kali sebelum membunuh Lakan. Lihat saja. Aku pasti akan membunuhnya, Nek. Kami memanggil Lakan tinggal di sini untuk menghentikan pertumpahan darah ini. Ini adalah rumahku.
Dan hanya aku yang akan membuat keputusan. Aku juga telah memutuskan bahwa Busan dan keluarganya akan tinggal bersama kita di rumah ini. Kalau kau ingin paksakan keputusanmu padaku, kalau kau ingin menghukumku dengan melakukan itu, silakan saja lakukan. Tapi aku tidak akan menyetujuinya. Lakan tidak akan tinggal di sini. Kau tidak usah khawatir soal itu. Aku yang akan bicara dengannya. Aku akan memulai kehidupan baru dengan Lakan Takur. Aku akan sesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Dan aku tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran darinya di awal hubungan kita. Apapun yang terjadi, aku harus segera memberitahunya tentang masa laluku. Jangan-jangan Lakan memukulinya. Makanya dia menangis. Tapi di mana Lakan? Aku tidak bisa berubah dan aku bisa kehilangan kesabaran dengan cepat. Jadi menurutku, itu akan baik untukmu juga. Apa yang bisa kulakukan? Hah? Orang yang ditelepon itu selalu bicara tentang Priung. Aku berusaha melupakannya. Tapi suara orang di telepon itu, sepertinya aku kenal. Dan sekarang, aku sudah tidak mau membahas itu lagi. Aku bawakan bunga segar untukmu. Aku akan perbaiki semuanya. Apa? Telepon itu tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya dia marah padaku. Ibu, Ya Tuhan, jangan-jangan dia mengenali suaraku. ibu. Apa yang ibu lakukan di situ? Apa ibu ke sini ingin membantu kami? Iya, Ya sudah, bantulah Punam. iya tentu saja. Ini, ambil. Aku kesini untuk membantunya. Sebaiknya kau pergi saja. Sana. Kenapa kau diam saja? Selesaikan pekerjaanmu. Kenapa kau taruh di situ? Bereskan tempat tidurnya dulu. Ayo sana. Baik, Rencanaku malah menjadi bumerang. Kapan aku bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak aku dapatkan, Tuhan? biar aku yang buka. Jangan. Apa kau mau Lakan marah padaku? Selesaikan pekerjaanmu. Lakan akan segera kembali. Biar aku saja
yang bukakan pintunya. Salam, Bibi. Ada perlu apa? Apa Punam ada? Dia ada, tapi dia sedang sibuk. Kau tidak bisa bertemu dengannya. Ada perlu apa kau ke sini? Ayahnya Punam membuang semua barang-barangnya keluar rumah. Jadi aku membawa semua barangnya ke sini. Lalu kenapa kau bawa barang-barang ke rumah ini? Hah? Tunggu dulu, coba lihat. Hah? Ini buku harian. Kenapa kau bawa ke sini? Itu buku-bukunya Punam. Tapi dia tidak membutuhkannya lagi. Kalau yang ini jelas sangat bermanfaat. Tolong Bibi berikan semua ini pada Punam. Biar dia yang mengambil yang dia butuhkan. Jangan-jangan dalam tas itu banyak perhiasan. Aku akan memeriksanya. Siapa tahu ada barang-barang yang bisa terpakai. Baiklah, nanti akan kuberikan pada Punam. Berikan tasnya. Sini. Sini, berikan juga. Indah sekali. Kau hias ruangan ini dengan baik. Sekarang ruangan sudah dihias. Kau tunggu apa lagi? Ayo, bersiap-siaplah. Berikan. Pergi. Kenapa kau masih di sini? Nanti akan kuberikan tasnya pada Punam. Pergilah. Terima kasih. Ini kejutan. Aku memegang kartu asnya. Dalam buku harian ini dia menulis kalau dia sangat mencintai Priom. Dia sangat mencintainya. Ini tidak bisa dipercaya. Gadis tidak tahu malu. Ini hal terbaik yang bisa terjadi. Sekarang aku memiliki semua buktinya. Ya ampun. Aku sekarang memiliki kupu-kupu di perutku. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana reaksi Lakan. Hah? Saat dia membaca buku ini. Aku tidak mengerti bagaimana memulainya. Apa yang harus aku lakukan?
Entah bagaimana aku harus beritahu Lakan kebenarannya. Aku sudah menikah. Sumpah pernikahan yang telah aku ambil adalah bahwa aku akan selalu jujur. Aku tidak akan mengatakan kebenarannya pada Lakan. Aku ingin jujur padanya. Aku harus beritahu dia tentang kebenaran bahwa aku jatuh cinta dengan Priyo. Sudah lama aku menunggu momen seperti ini. Saat itu akhirnya tiba. Tapi kenapa aku sekarang menjadi takut? Aku tidak merasa seperti ini bahkan saat aku memegang senjata. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa hari ini Punam istriku akan menjadi milikku untuk selamanya. Aku tahu caranya. Akan kusimpan buku ini di kamar Lakan. Iya, Lakan pasti akan memperhatikan ketika dia pergi. Begitu Lakan membaca buku harian ini, maka dia pasti akan dihajar oleh Lakan. Ya Tuhan, kenapa dia di sini? Ya Tuhan, kalau dia melihat buku harian ini di tanganku, dia pasti akan merampasnya dan marah padaku. Ibu? Kenapa ibu menyelinap seperti pencuri saja? Pencuri? Kau bilang pencuri? Jangan bercanda Lakan. Masa ibumu ini kau bilang pencuri? Masa mencuri di rumahku sendiri? Kau ini tidak pernah berubah. Aku datang ke sini untuk memeriksa apa kalian berdua membutuhkan sesuatu. Tidak, Bibi. Kami tidak butuh apa-apa. Pergilah. Oh, Dot, kau cerdas juga. Kalau kau memang tidak membutuhkan sesuatu, aku akan pergi saja dari sini. Apa yang ibu lakukan? Ya ampun, tiba-tiba punggungku terasa sakit. Aduh, tadi aku lihat di TV kalau yoga bisa meringankan rasa sakit. Jadi aku melakukannya seperti ini. Pergilah. Kembalilah ke kamar untuk melakukan yoga. Iya, memang tadi aku mau ke kamar. Ya Tuhan,
Aku meninggalkan buku harian di kamar. Kalau dia membacanya, dia pasti akan marah pada Punam. Dia akan menjadi milikku atau menjadi milik Punam selamanya. Aku bisa pakai sendiri. Berikan kalungnya. Ayo duduklah. Aku akan pakaikan di lehermu. Aku aku ingin memberitahu bahwa Ya, katakan. aku ingin memberitahu. Apa masalahnya? Kenapa kau mengambil nafas dalam-dalam? Hah? Tidak. Iya. Iya. Ini sangat penting untuk kau ketahui. Aku 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 Lakan! Bulan Takur. Mau apa dia kemari? Kakak Pulan, ada perlu apa datang ke sini? Apa semuanya baik-baik saja? Tenang, Reka. Aku sengaja datang ke sini untuk bicara dengan Lakan. Memangnya apa yang begitu penting? Sehingga Raja Begusarai tiba-tiba datang ke tempatku. Aku datang bukan sebagai raja, tapi sebagai kakak laki-laki ayahmu. Pamanmu datang ke sini untuk menemuimu. Kau tidak perlu mengingatkan aku bagaimana kami berhubungan.
Katakan apa yang kau inginkan dariku. Senjata, amunisi, anak buah, atau hidupku. Tidak. Terus terang saja aku tidak mau semua itu, Lakan. Aku sengaja ke sini hanya ingin waktumu saja. Waktu. Aku rasa itu agak sulit. Jadi kau tidak punya waktu, Lakan. Tapi seseorang harus meluangkan waktu untuk hal-hal tertentu. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kau punya waktu. Kapulan, silakan saja. Aku akan memberinya pengertian. Apa dia pikir aku anak kecil yang akan menuruti apapun yang dia minta? Lakan. Dia adalah pamanmu. Tunjukkan padanya rasa hormat. Maksudmu ini apa? Apa ini saatnya untuk bicara? Anakku bukan budak sepertimu. Untuk melakukan apa yang dia katakan dengan cara membabi buta. Kau tidak harus berpendapat tentang segalanya, Reka. Lakan. Setidaknya dengarkan ayah. Tolong kau temui Pulan. Karena walau bagaimanapun, dia adalah pamanmu. Kapulan. Keinginanku masih tetap tidak terpenuhi. Lebih buruk lagi, Pulan datang ke sini. Apakah harapanku bisa terpenuhi? Biar kulihat dulu. Apa yang dikatakan kedua saudara laki-laki itu pada Lakan? Sedang apa kau di sini? Jangan-jangan kau mendengarkan percakapan mereka. Tidak kan? Masuk kamar. Paman, apa ayah dengar? Dia ingin aku datang dan tinggal di rumahnya. Ayah tadi dengarkan? Ini aneh sekali. Singkatnya, aku tahu kau ingin menjinakkanku. Bukan begitu. Aku ingin menerimamu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Paman mulai menyayangiku? Aku menyayangimu sejak kau masih sangat kecil. Tentu kau tidak ingat. Tapi kadang-kadang aku juga tidak pernah menyelesaikan masalahmu. Itu tidak pernah berubah. Sudahlah. Aku kesini bukan untuk mengingatkan semua kesalahan yang sudah pernah kau lakukan. Ketika keempat putraku bisa bangkit bersama di Begusarai, dengan begitu, tidak ada seorang pun yang berani untuk mengacaukan aku. Tapi, seiring berjalannya waktu, orang-orang mencari keuntungan dari perpecahan kita. Apa lagi yang kau pikirkan? Apakah Tiwari berniat untuk membantumu? Untuk mengatur semua bisnis yang kau jalankan?
Dia cuma ingin menjebakmu agar bisnismu jatuh ke tangannya. Aku tahu bagaimana caranya memenangkan sebuah perang dan menangani bisnisku dengan baik. Dan Paman juga sudah melihat bagaimana kehebatanku. Kau tidak mampu melakukan apa-apa. Kau membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kau tahu berapa banyak pengaruh keuangan yang dimiliki oleh Pulan. Kalau keluarga nanti bersatu, semua impianku akan terwujud dalam satu genggaman. Kenapa tidak kau terima? Kenapa kau malah diam? Dasar bodoh. Tanganku diikat karena ikatan keluarga kita. Jangan membuat kesalahan dengan menganggapnya sebagai kelemahan. Oh ya, ngomong-ngomong, aku kesini ke tempat adikku bukan untuk bicara tentang kekuatanku. Tapi aku kesini untuk membuatmu mengerti. Aku kesini untuk mengundangmu ke tempatku. Jadi datanglah ke tempatku. Nenekmu ingin sekali kedua keluarga kita bersatu dan tetap bersama sebelum dia meninggal dunia. Dia ingin sekali pertumpahan darah ini dan permusuhan ini segera berakhir. Dia ingin melihat kita semua bersama dan saling menjaga antara yang satu dan yang lainnya.